Kali ini admin tidak tidur ya, udah bangun ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kita bisa pakai lagi Zoom kalian ini. Mudah-mudahan lancar sampai jam 10 nanti ya, karena jam 10 kan kalian nanti ada kuliah lagi. Kuliah apa sih nanti jam 10? Halo? Bahasa Inggris Matematika 1, Ibu. Dengan siapa? Bu Melia Sari. Bu Mei, Bu. Oh, dengan Bu Mei. Dengan Bu Mei juga nanti dari Daring, Bu. juga. Oke. Oh, gitu. Ya, oke kalau gitu. Jadi kalian tidak pindah-pindah tempat ya, langsung bisa cus gitu kan ke kelas yang jam 10 gitu ya. Makanya disamakan daring-daring. Nah, kali ini adalah pertemuan yang 14. Jadi kita hanya tinggal satu materi yaitu tentang aplikasi integral IPA 3 ya. Nah, pertemuan terakhir itu masih ada pekan depan, pertemuan ke-15 ya, karena memang jadwal perkuliahan akademik kita itu berakhir untuk semester 118 ini adalah minggu ketiga bulan Mei ya. Jadi minggu depan itu adalah minggu ketiga minggu keempat bulan Mei. Nah, jadi masih ada sekali lagi terakhir itu minggu depan dan sesuai dengan RPS yang sudah disusun oleh tim ya. Jadi pada pertemuan ke-15 nanti itu adalah presentasi kelompok ya, tugas kelompok. Nah, jadi kalian bagi kelompoknya, tapi list namanya belum dikirim ke saya ya, Gracia. Halo, Gracia. Iya, Ibu. List nama kelompoknya udah belum dikirim ke saya? Belum, Ibu. Nanti saya kirim sekalian sama langsung materi per kelompok. Ya, oke, baik. Ya, yang jelas itu pekan depan ya. Jadi kalian nanti ini mulai bekerja pekan ini, pokoknya cari aja topik ya untuk makalah sederhana seperti yang sudah saya infokan pekan lalu gitu ya. Strukturnya apa saja gitu. Nah, kalian bisa mencari dari berbagai sumber rujukan, silakan ya. Jadi ini adalah kreativitas kelompok begitu ya. Kreativitas, kemudian juga kerja dan juga karya dari kelompok ya. Jadi bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan topik tentang aplikasi integral lipat itu, kemudian menyajikannya di dalam makalah sederhana ya. Jadi ini latihan kalian juga untuk menyusun suatu makalah gitu. Ya, kalau di prodi matematik itu ada seminar matematik ya. Jadi kalau di seminar matematik di situ harus mencari topik-topik matematik juga ya yang bisa dipresentasikan gitu. Nah, di dalam suatu kegiatan yang disebut seminar matematik. Nah, jadi jadikan ini sebagai sarana kalian untuk belajar gitu ya. Mencari topik-topik. Nah, di sini dibatasi lingkupnya hanya pada aplikasi integral lipat ya. Nah, aplikasi integral lipat itu bisa lipat 2, lipat 3 ya, dan seterusnya ya. Pengembangan istilahnya pengayaan dari konsep yang sudah dipelajari di sini ya. Sehingga memberikan wawasan lain gitu dari kalian ya setelah melihat berbagai sumber ya. Oke, nah itu adalah pekan depan masing-masing kelompok membuat, kemudian diupload makalahnya sebelum pertemuan ke-15 itu. Jadi kalau hari Selasa, minggu depan berarti hari Senin malam ya, sampai dengan jam 12 malam itu makalahnya sudah harus diupload gitu. Ya, oke, baik. Nah, pada hari ini saya akan bahas kita bersama-sama akan bahas tentang aplikasi dari integral lipat 3. Di sini adalah volume dan massa serta pusat massa. Ya. Oke, PPT-nya itu juga ada di LMS. Jadi saya akan share ya. Di sini sudah hadir 35, oke. Jadi kita sudah bisa mulai saja ya sambil menunggu yang lain yang berusaha untuk masuk ke Zoom ini. Nah, aplikasi integral lipat 3 ini kalau di buku paket itu terintegrasi di dalam
integral lipat 3 dengan koordinat kartesius, koordinat tabung dan koordinat bola gitu. Ya, jadi tidak terpisah dalam pasal sendiri gitu ya. Tapi dia implisit di dalam integral lipat 3 dengan koordinat kartesius, tabung dan bola gitu ya. Apakah PPT-nya ini sudah terlihat? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, saya slideshow dulu. Bentar ya, masih loading. Mungkin sinyal saya agak lemah nih. Nah, kok nggak mau di slideshow? Nah, ada. Maaf. Ya, sudah ya. Ibu, Halo? maaf. Kenapa? Kita pertemuan 14 bukannya, Bu? Kan kemarin, ya ini pertemuan 14, cuma PPT-nya itu kemarin PPT yang pertemuan 14 itu saya gabung dengan pertemuan 13 gitu. Oh, baik, Ibu. Baik, Ya, terima karena kasih, Bu. kemarin kan materi tentang dengan koordinat tabung itu sedikit, koordinat bola juga sedikit, jadi saya satukan. Karena pada pertemuan 15 itu kan adalah presentasi, jadi kalau digabung dengan penjelasan lagi itu nanti waktunya nggak cukup. Nah, jadi nanti pertemuan 15 minggu depan itu murni hanya presentasi saja karena 5 kelompok ya. Nah, nggak akan cukup waktunya kalau di sambil dengan materi tentang aplikasi ini pada pertemuan 15. Jadi gitu ya. Baik, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi kita akan lihat aplikasinya di sini ya. Volume untuk masalah volume dan massa serta pusat massa. Ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebenarnya sebelumnya ya. Jadi bahwa volume itu bisa juga dihitung dengan integral lipat 3 ya. Tetapi di mana fungsi integrannya itu adalah 1. Jadi itu kan sudah kemarin ya, karena memang materi ini secara implisit itu ada ya di dalam koordinat tabung dan koordinat kartesius serta bola gitu. Nah, jadi diulang-ulang terus gitu ya. Untuk volume ini adalah bisa dituliskan sebagai integral lipat 3 adalah seperti ini. Jadi misalkan S itu adalah benda pejalnya, maka integral atas S ya dari S dV ya, integral lipat 3 S dV gitu. Itu adalah mendeskripsikan tentang volume dari S itu gitu. Nah, jadi volume dari benda pejal S itu sebagai integral lipat 3 adalah dideskripsikan seperti ini. Ya, jadi gunakan integral lipat 3 untuk menghitung volume bidang 4 yang terbentuk dari bidang 6x 4y 3z 12 dan bidang-bidang koordinat. Nah, jadi kalau bidang-bidang koordinat ini berarti di oktan pertama, ya. Nah, jadi gambar bidang ini ada bidang 4 ini ya. Perpotongannya jadi kalau pada sumbu Z gitu ya, XY-nya 0 ya, karena pada sumbu Z kan di sini XY-nya 0, berarti 3Z 12 4 gitu. Potongan di sumbu X berarti YZ-nya itu 0 ya. Kan di sumbu X ini kan YZ-nya 0 berarti 6X 12, X-nya 2 gitu. Lalu perpotongannya di sumbu Y berarti XZ-nya 0 ya. Nah, jadi 4Y 12, Y-nya 3 gitu. Nah, jadi perpotongan dari bidang ini kalau pada bidang-bidang koordinat, jadi bidang-bidang koordinat itu adalah bidang XOZ, XOY, YOZ ini. Nah, jadi dia ini bidang 4-nya. Ya, masing-masing sisinya itu berupa segitiga ya. Jadi ini 1, 2, 3 dan ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau ditulis disendirikan sebagai Z fungsi dari Y tentu adalah ini, 12 min 6X min 4Y per 3 ya. Nah, sebagai volume, maka
Z-nya itu berarti nanti karena dihitung sebagai integral lipat 3 ya. Jadi ini bisa dihitung dalam koordinat kartesius. Z-nya itu berarti dari 0 sampai bidang atas ini. Ya, lalu Y-nya itu, nah ini bisa dilihat sebagai Y sederhana atau X sederhana gitu ya. Kalau mau diambil Y-nya yang konstan, maka Y-nya dari 0 sampai 3. X-nya, nah X-nya dari 0 sampai garis ini. Nah, garis ini itu adalah dari bidang ini dengan Z-nya 0. Ya, jadi kan terletak di Z sama dengan 0. Jadi persamaan garis ini adalah sama dengan persamaan garis 6X plus 4Y sama dengan 12. Ya, persamaan garis ini. Jika Z-nya 0. 6X plus 4Y 12. Maka X-nya itu berarti dari 0. Ini kalau disendirikan 12 min 4Y per 6. Ya. Nah, jadi dengan demikian kalau dihitung sebagai integral lipat 3 adalah integral dV atas daerah bidang R-nya ya. Bidang 4R-nya itu adalah Z-nya dari 0 sampai ini tadi. Ya, 0 sampai ini, lalu X-nya dari 0 sampai 12 min 4Y per 6. Y-nya yang konstan 0 sampai 3. Bisa juga di sini kita ambil X-nya yang konstan juga boleh ya. Jadi kalau di sini kita mau ambil X-nya yang konstan dari 0,2 boleh. Y-nya berarti dari 0 sampai, nah ini Y-nya disendirikan, 12 min 6X per 4. Jadi kalau Y-nya disendirikan, berarti 12 min 6X per 4. Jadi boleh. Di sini Y-nya yang fungsi, X-nya yang konstan. Ya, itu akan menghasilkan kuantitas yang sama gitu ya, karena kan bendanya sama gitu. Cuma penghitungan batasnya aja yang kita ambil berbeda. Nah, jadi ini dihitung seperti ini batasnya seperti ini. Ya, jadi ya sudah ya, kemudian penghitungannya itu kan biasa aja ya, seperti kemarin. Jadi dihitung terhadap Z dulu, karena di sini cuma 1, ya berarti batasnya ini. Lalu dihitung terhadap X gitu ya. Sini masukkan batasnya, dihitung lagi terhadap Y yang terakhir yang konstan gitu. Oke ya. Jadi ini ya cara penghitungannya, pokoknya di sini inilah apa namanya teknis itu ya, jadi bisa gitu di. Nah, berikutnya yang contoh kedua ya. Tentukan di sini volume daerah pejal atau benda pejal S ya. Daerah atau benda pejal S dibatasi di atas oleh paraboloid Z 4 min X kuadrat di bawah Z sama dengan 0, menyamping terbatas oleh tabung X kuadrat Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, ini juga sebenarnya kemarin udah ya. Jadi ini kalau ditulis ini bisa sebagai X min 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Yang kemarin dengan menggunakan koordinat tabung. Nah, jadi ini adalah paraboloid, titik potong sumbu Z-nya 4, titik potong di bidang XOY-nya adalah pada lingkaran berjari-jari 2 berpusat di 0,0 ya ini. Paraboloid ini. Nih, paraboloid ini. Jadi dia paraboloid ya. Kalau 2 dimensi parabola. Kalau 3 dimensi dia namanya paraboloid. Nah, jadi ini. Nah, kemudian di bawah Z sama dengan 0 ya, jadi bidang alas. Kemudian lingkaran ini, lingkaran tabung ya. Jadi kalau dia berupa permuka, kalau di 3 dimensi dia berupa tabung ya, tapi kalau di 2 dimensi dia merupakan persamaan lingkaran ini berpusat di 1,0, jari-jarinya 1. Nah, ini kemarin ya. Jadi ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di bawah ini kemudian di sampingnya oleh tabung ini gitu. Ya, jadi artinya Z-nya itu dari 0 sampai 4 min X kuadrat min Y kuadrat kan gitu ya. Kemudian nah alasnya kan pada bidang XOY ini. Nah, jadi bidang XOY kalau kita tulis adalah seperti ini kemarin. Jadi ini adalah sama saja dengan kalau ditulis dalam koordinat tabung R kuadrat 2R cos theta jadi R 2 cos theta. Nah, jadi di sini dalam koordinat tabung Z-nya tetap Z ya. Kemudian R-nya berarti dari 0 karena dihitung dari pusat ya. Pusat sumbu koordinat. Jadi dari 0 sampai 2 cos theta.
Ya, dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, kemudian tetanya ya. Nah, tetanya di sini dari 0 sampai pi per 2 ya. Jadi dari 0 dia sampai sini, pi per 2 dia kembali lagi ke sini. Jadi dari 0 sampai pi per 2. Oke. Nah, udah ya. Jadi tetanya 0 pi per 2, R-nya 0 sampai 2 cos theta, Z-nya dari 0 sampai 4 min R kuadrat. Karena 4 min X kuadrat min Y kuadrat kan berarti bisa ditulis min R kuadrat. Gitu. Ya sudah, berarti ini kemarin kalau dalam koordinat tabung, nah jadi dV-nya ini menjadi R dz dr d theta. dV-nya R dz dr d theta ya. Jadi Z-nya dari 0 sampai ini, R-nya dari 2 cos dari 0 sampai 2 cos theta, theta-nya dari 0 sampai pi per 2. Oke ya, jadi tinggal dihitung saja seperti biasa, itu nanti hasilnya 5 pi per 4. Nah, ini udah kemarin soalnya. Nah, ini juga udah ya. Kemarin dengan menggunakan volume bola, dengan menggunakan koordinat bola kalau ini kemarin. Ya, cuman masanya belum ya, massa dan pusat massa nanti kita akan bahas juga berikut ini. Nah, ini juga ya kemarin. Ini juga sudah ya, cuman kemarin kita menghitungnya dengan menggunakan koordinat bola gitu kan. Sudah. Nah, sudah ya. Jadi untuk yang volume benda pejal itu ya materinya cuma itu gitu. Jadi kalau volume dihitung sebagai integral lipat 3 ya adalah integral lipat 3 atas benda pejal S dV. Nah, dV-nya nanti tergantung apakah mau dihitung dalam koordinat kartesius, berarti dia menjadi dz dx dy dx atau dx dy dz, terserah ya, tergantung fungsinya. Kemudian kalau mau dihitung dalam koordinat tabung, ya dV-nya menjadi r dz dr d theta. Dan kalau mau dihitung dalam koordinat bola, maka dV-nya menjadi rho kuadrat sin si d rho d theta dc. Ya, atau ini bisa dibalik ya, nanti tergantung juga fungsi yang diberikannya gitu. Ya. Nah, jadi hanya itu aja untuk volume, mengulang kembali yang sudah diberikan. Maka ya di buku itu dia implisit ya, dalam satu bagian saja pada saat membahas koordinat kartesius, koordinat tabung, dan juga koordinat bola gitu. Nah, berikutnya massa dan pusat massa. Nah, di sini juga massa dan pusat massa merupakan perluasan dari massa dan pusat massa di di integral lipat 2 pada fungsi 2 peubah ya. Hanya kalau di fungsi 2 peubah benda S-nya itu dia berupa lempengan tipis gitu ya. Jadi lempengan tipis yang sering dikatakan juga sebagai lamina gitu ya. Jadi benda S-nya itu berupa lempengan tipis gitu ya. Sehingga dia dinyatakan sebagai permukaan dan fungsinya adalah fungsi 2 peubah gitu. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan integral lipat 3 di sini, maka bendanya itu S-nya itu dia berupa benda pejal. Ya, berupa benda pejal. Ya, jadi lebih ke 3 dimensi. Kalau di massa pusat massa di integral lipat 2 itu lebih ke 2 dimensi. Jadi dia berupa permukaan begitu ininya, benda S-nya itu. Nah, kemudian benda S-nya itu adalah juga dibedakan di sini non homogen dan homogen nanti gitu. Jadi kalau yang benda pejalnya non homogen di sini dia dianalogikan itu sebagai benda pejal yang kerapatannya itu ini merupakan suatu fungsi ya, merupakan suatu fungsi gitu. Dan fungsinya ini jadi merupakan fungsi yang bukan konstan gitu. Jadi kalau S-nya itu benda pejal non homogen, maka kerapatannya itu dinyatakan oleh suatu fungsi gitu. Jadi sebagai delta X, Y, Z ya. Jadi dia berupa fungsi nanti. Nah, kalau benda pejal S-nya ini homogen, maka nanti kerapatannya ini adalah suatu konstanta gitu. Nah, jadi konstanta artinya kerapatannya itu sama di seluruh permukaan benda itu gitu. Tetapi kalau dia non homogen, maka kerapatannya itu berbeda-beda gitu, sehingga kerapatannya itu dinyatakan dalam suatu fungsi yang nanti ini bisa berbagai macam bentuk ya, dari fungsi X, Y, Z itu sendiri gitu.
Apakah X-nya kuadrat, Y-nya linier, Z-nya kuadrat ya. Jadi yang jelas bukan fungsi konstan gitu. Ya. Nah, itu benda pejal non homogen. Nah, massa itu didefinisikan sama seperti di integral lipat 2 adalah sebagai integral lipat 3 dari kerapatannya ya, dari fungsi kerapatannya. Jadi massa itu adalah integral lipat 3 dari fungsi kerapatannya, hanya fungsi kerapatannya di sini adalah fungsi 3 peubah gitu ya. Jadi integral d delta x y z dv atas s gitu. Ya, ini massanya. Kemudian pusat massa itu juga berupa titik. Jadi benda pejal itu tentu mempunyai pusat massa atau titik berat gitu sebenarnya diartikan itu. Pusat massa itu adalah titik berat juga gitu ya. Kadang di berbagai buku diartikan sebagai titik beratnya dari benda itu gitu. Nah, karena di sini 3 dimensi berarti titiknya itu adalah di suatu titik x, y, z. Jadi di titik x, y, z gitu. Nah, di mana titik X pusat massanya itu titik beratnya adalah jadi dia berupa triple terurut ya. X, Y, Z. Jadi ini menyatakan koordinat di suatu titik ya. Di R3 gitu. Nah, di mana pusat massa berupa titik X, Y, Z ini di mana X-nya ini adalah hasil bagi momen per massa gitu. Di mana momen itu adalah jarak massa dikalikan dengan jaraknya terhadap, kalau X ini jaraknya terhadap bidang YOZ. Ya, jadi jaraknya terhadap bidang YOZ itu adalah X gitu. Nah, jadi di sini momen YZ sering juga terus sebagai momen YZ dibagi dengan massa gitu. Jadi momen YZ dibagi dengan massa. Momen itu apa? Momen itu adalah hasil kali massa, ini kan massa, ya ini massa, dengan jaraknya terhadap bidang YZ. Makanya diberi nama dia momen YZ per M. Nah, jadi kalau dituliskan itu adalah sebagai integral lipat 3 dari X dikali kerapatannya. Ya. Jadi jarak titik itu terhadap bidang YZ kan sejauh X. Gitu. YZ itu kan di dinding belakang ya. Nah, jadi jaraknya ya terhadap bidang YZ itu adalah sejauh X gitu. Nah, maka X bar itu adalah integral lipat 3 dari perkalian massa dengan jaraknya yaitu X per massa. Kemudian Y, titik Y itu juga adalah momen XZ per M. Nah, momen XZ ini adalah hasil kali massa dengan jaraknya terhadap bidang XZ. Nah, bidang XZ itu kan yang di samping ya, berarti jaraknya itu sejauh Y gitu. Jadi Y bar ini adalah integral Y delta X, Y, Z per massanya. Jadi hasil kali massa dengan jaraknya pada bidang XZ itu adalah Y. Kemudian Z bar itu adalah juga momen terhadap bidang XY dibagi dengan massanya gitu. Nah, momen terhadap bidang XY di sini adalah hasil kali massa dengan jaraknya terhadap bidang XY. Nah, jarak terhadap bidang XY itu adalah sejauh Z. Ya, jadi jaraknya terhadap bidang XY itu adalah sejauh Z. Nah, jadi Z bar itu adalah integral Z dXYZ dV per massanya. Nah, jadi sebenarnya sih kalau mau ini mungkin melihat ininya bingung ya, pokoknya kalau di sini X bar hasil kali X dengan massa gitu ya. Integralnya, fungsinya. Kemudian Y bar itu hasil kali Y dengan massanya ya, massanya fungsinya apa gitu ya. Nah, kemudian Z bar juga berarti di sini Z gitu. Nah, untuk mudahnya ya, tetapi dibagi dengan massanya masing-masing. Karena di sini adalah momen, hasil bagi momen dengan massanya. Nah, jadi itu untuk pusat massa ya. Sekali lagi ini juga merupakan perluasan juga ya dari lamina yang berupa lempengan tipis. Nah, cuma pusat massanya kan dia di situ berupa titik X, Y ya. Karena 2 dimensi. Nah, kita lihat di sini tentukan massa dan pusat massa tabung pejal S dengan menganggap kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alas. Nah, ya.
Jadi pusat massa suatu tabung pejal es dengan menganggap kerapatannya sebanding terhadap jarak dari alas. Jaraknya dari alas ya sejauh Z ya. Nah, berarti fungsi kerapatannya itu kan sebanding. Jadi sebanding ini bisa kita katakan suatu hubungan yang linier ya jaraknya dengan alasnya. Jadi bisa ditentukan oleh suatu konstanta dikalikan dengan Z gitu. K ini adalah menyatakan dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil gitu ya. Jadi suatu konstanta dikalikan Z. Nah, jadi ini adalah fungsi kerapatannya. Gitu. Nah, karena yang ditanyakan di sini massa suatu tabung, jadi tabungnya di sini tabung pejal es adalah tabung yang simetri terhadap sumbu Z. Ya, simetri terhadap sumbu Z. Dan di sini bisa kita katakan dengan jari-jarinya adalah A gitu. Ya, suatu variabel gitu. Tabung simetri terhadap sumbu Z dengan jari-jarinya itu adalah A gitu ya. Nah, ini juga tingginya itu juga bisa berupa variabel ya H, jadi bisa di mana saja gitu H-nya ya. A-nya ini juga bisa diperbesar atau diperkecil gitu ya. Jadi kita katakan sebagai suatu variabel tingginya dengan H, kemudian jari-jarinya dengan A. Nah, jadi massa tadi adalah delta hasil integral dari fungsi kerapatannya, integral lipat 3 atas S-nya. Di sini hitung dengan menggunakan tabung kalau gitu. Jadi Z-nya dari 0 sampai H ya. Dari 0 sampai H, kemudian L dari 0 sampai A. Tetanya ya tabung ya, satu lingkaran penuh, tetanya 0 sampai 2 pi. Nah, kemudian dx y z-nya ini adalah sama dengan kz. Nah, tabung berarti ada fix determinan Jacobi-nya, Jacobian determinannya adalah R ya. Nah, ini adalah massanya. Ya sudah, jadi ini kita bentuk ini massanya. Jadi fungsi integrasinya adalah seperti ini. KZR dz dr d theta dengan batas-batasnya seperti ini. Nah, masanya karena di sini tanya massa. Simetris terhadap sumbu X dan Y, nah pasti koordinat X, Y-nya itu adalah 0 gitu. Cuma titiknya di mana Z ini? Ya, jadi karena dia kan terhadap sumbu Y, nah jadi sumbu nya itu adalah 0. Hanya tinggal dicari di mana titik Z gitu. Nah, berarti adalah hasil bagi momen Y terhadap massanya. Nah, momen XY berarti adalah hasil kali kerapatan dengan jaraknya terhadap bidang XY, yaitu Z tadi. Jadi Z bar adalah integral Z delta XYZ ya, dV atas benda S. Ya udah, ininya tinggal diganti aja kan tadi sudah diketahui fungsi kerapatan Z. Z kuadrat konstanta bisa. Lalu dalam koordinat tawar dz dr beta. Nah, aja menghitung. Nah, ini kan tinggal lagi ya. Jadi ini momennya adalah ini. Nah, berarti Z bar adalah hasil bagi momen per massa. Nah, ini banyak variabel yang sama, kuadrat habis, K habis. Jadi hanya tinggal di sini H dan hasil bagi sepertiga dengan setengah adalah ini. Nah, jadi titik Z-nya adalah di 23. Jadi pada H-nya berapa? Nah, di titik sepanjang 2/3 H gitu ya, dari titik pusat 0. Nah, disitulah pusat massanya. Nah, jadi pusat massanya di titik 0,0,2/3 H. Jadi tergantung H-nya di mana, maka pusat massanya terletak pada ketinggian 2/3 dari tingginya. Itu ya. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian ini juga massa dari benda pejal es berbentuk bola. Nah, sekarang bola ya. Kalau tadi tabung,
Maka ya kita hitung dengan koordinat tabung. Sekarang kalau bola, nah berarti kita hitung juga nanti dengan koordinat bola. Nah, di mana di sini fungsi kerapatannya delta sebanding dengan jaraknya dari pusat, ya. Nah, jadi deltanya itu adalah sebanding dengan dari pusat. Nah, kita ingat rumus jarak ya. Suatu titik x, y, z jaraknya dari pusat adalah akar x min 0 kuadrat tambah y min 0 kuadrat tambah z min 0 kuadrat ya. Jadi ini kan jarak, rumus jarak ya. Nah, jadi deltanya itu adalah sebanding, karena kata sebanding di sini berarti ada suatu pengali ya, konstanta. Nah, jadi deltanya itu adalah sebanding dengan jaraknya dari pusat, berarti K akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi tergantung ini X, Y, Z-nya di mana, yang penting jaraknya, kerapatannya sebanding dengan jarak gitu kan. Nah, ini adalah sama dengan rho ya, kalau dalam koordinat bola kan, jadi rho kuadrat tambah Z kuadrat diakarkan. Jadi fungsi sama dengan K. Jadi, kalau kita bola ya, yang pusat di 0,0 dengan itu adalah dengan jarinya itu adalah, nah jadi deltanya tadi karo, kemudian karena bola kita hitung lebih mudah dengan menggunakan koordinat bola. Jadi di sini determinan Jacobi-nya rho kuadrat sin si gitu ya. Rho kuadrat sin si. Nah, karena dia suatu bola di sini, nah kita berjari-jari 0 sampai A gitu. Jadi A-nya ini suatu variabel. Jadi ini artinya benda pejal bola itu yang umum gitu ya. Jadi pokoknya bola yang berpusat di 0,0 jari-jarinya bebas. Nah, jadi di sini kita bisa katakan jari-jarinya itu sebagai sejauh A gitu. Nah, jadi jari-jarinya 0 sampai A. Nah, kemudian tetanya itu adalah theta ya di sumbu XYZ kan, di sumbu XY, di bidang XY maaf. Theta itu kan di bidang XY, maka satu putaran penuh ya, karena di sini kan bola. Jadi tetanya itu adalah satu putaran penuh dari 0 sampai 2pi, kemudian si-nya itu adalah dari 0 sampai pi. Ya, jadi sumbu Z positif sampai Z negatif ya. Jadi sumbu Z positif sampai Z negatif. Nah, jadi ini fungsi integrannya untuk massa bola. Ya, massa bola. Dan kalau kita hitung ini dengan menggunakan koordinat bola, itu adalah ditemukan sama dengan Kpi A pangkat 4. Nah, jadi ini bisa diartikan itu sebagai formula massa suatu bola ya yang berjari-jari A ya dengan kerapatan sebanding dengan jaraknya dari pusat itu adalah sama dengan Kpi A pangkat 4 gitu. Ya. Nah, ini kan bisa silakan aja ini bisa dihitung di sini. Ya, ini kan rho pangkat 3 gitu ya. Diintegralkan terhadap rho maka jadi 1/4 rho pangkat 4. Nah, rho-nya diganti dengan A, jadi A pangkat 4 gini. Ya. Nah, kemudian diintegralkan lagi terhadap pi di sini diintegralkan terhadap theta ya, diintegralkan terhadap theta. Nah, ini kan adalah konstanta gitu. Jadi pi. Lalu terakhir diintegralkan terhadap nah, itu min cos ya, min cos. Jadi pengintegralannya tidak susah gitu ya. Nah, ketemunya nanti hasilnya adalah ini. Kpi pangkat 4. Nah, jadi massa satu bola ya dengan kerapat banding dari jaraknya dengan pusat itu adalah sama dengan Kpi jari-jari bolanya, pangkatkan 4 gitu ya. Jadi A-nya ini adalah jari-jari bolanya yang dipangkatkan 4 gitu. Kalau tadi kalau massa dari tabung ya yang kerapatannya sebanding terhadap jaraknya dari alas. Nah, ini bergantung dari variabel tinggi dan jari-jari bola itu ya. Jadi H-nya itu kan tingginya, kemudian A-nya itu adalah jarinya. Nah, ini juga nanti bisa suatu formula massa ya.
tinggi H dan jari-jari A gitu. Adalah setengah K kuadrat Pi A kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini contoh yang kemarin itu sudah dibahas tentang volumenya. Nah, sekarang ditanyakan pusat masanya. Nah, ditanyakan masanya dari suatu benda pejal homogen. Nah, jadi di sini kalau benda pejalnya itu homogen, tadi kan kalau yang tadi yang kita bahas contoh-contohnya ini kan kerapatannya itu adalah berupa fungsi ya. Jadi benda pejalnya itu tidak homogen ya. Jadi ini karo ya atau KZ dan sebagainya. Nah, kalau di sini benda pejalnya itu homogen, maka kerapatannya itu adalah suatu konstan ya. Jadi kerapatan dari benda homogen itu adalah suatu konstan ya, karena S-nya adalah homogen berarti kerapatannya adalah konstanta. Nah, maka kalau ditanyakan massa, nah ini kita lihat kembali. Kemarin ini adalah benda pejalnya itu adalah yang dibatasi di atas itu oleh bola, ini bola, yang jari-jarinya adalah A. Jadi ini bola yang jari-jarinya di saya. Jadi ini A, jari-jari memotong di sumbu Z, A di sumbu Y, ini A di sumbu X juga dia A gitu. Kemudian di bawah itu kerucut yang sudut pusatnya, sudut besar C-nya itu adalah sejauh alfa. Nah, C itu kan dihitung dari sumbu Z. Jadi ini, nah ini adalah sejauh alfa gitu. Ya. Dengan A dan alfa itu adalah konstanta. A dan alfa itu adalah konstanta. Nah, jadi benda pejal S-nya itu adalah ini. Nah, sekarang tentukan pusat masanya dari benda pejal ini. Kemarin kan kita sudah menghitung volumenya, ya. Sekarang pusat masanya. Berarti adalah suatu titik XZ ya, suatu titik dengan koordinat X, Y, Z. Nah, maka sebelumnya kita cari dulu masanya berarti karena titik itu adalah selalu hasil bagi momen dengan masanya. Nah, karena benda pejal homogen, kerapatannya adalah suatu konstanta, maka masanya itu adalah, kan kita punya sebelumnya dinyatakan bahwa massa itu adalah integral dxyz dv atas benda S itu ya. Nah, ini konstan. Jadi integral dxyz-nya konstan, karena konstan dia bisa keluar ya. Jadi sama saja dengan K integral dv atas S. Nah, integral dv atas S ini kan tadi mendeskripsikan volume ya. Di depan. Ya, jadi ini deltanya K konstanta bisa keluar, jadi sama saja K integral dV atas S. Di sini atas S ya, ada S-nya di sini. Lupa tidak tertulis, di sini ada S-nya gitu. Nah, ini kan integral dV atas S ini adalah sama saja dengan mendefinisikan volume benda pejal S itu. Maka massa itu sama saja dengan K dikali V gitu. Karena ini adalah V, volume. Jadi massa itu adalah sama dengan K dikali V. Nah, V-nya kemarin kita udah ketemu adalah ini. Ya, kan kemarin V-nya kita hitung dengan menggunakan koordinat bola adalah sebagai integral fungsinya 1, kemudian dihitung dalam koordinat bola, ini determinan Jacobi-nya, rho-nya dari 0 sampai A, ini berarti tetanya ya karena dia satu lingkaran penuh 0 sampai 2pi dan C-nya itu adalah 0 sampai alfa saja. Nah, ini kemarin dihitung kan ini. Nah, berarti masanya adalah K dikali V, karena ini tadi. Ya, karena kan dia homogen. Hasil kali K dengan V-nya. Ini karena ini mendeskripsikan tentang V tadi. Nah, berarti ada dikalikan saja di sini. Ini K-nya. Ya, dikalikan K-nya. Nah, jadi inilah massa. Nah, sehingga kemudian kita cari titik X, Y, Z-nya. Nah, karena lagi benda ini itu adalah simetri ya terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Karena dia akan terletak di kalau proyeksinya pada bidang XOY itu berupa lingkaran ini tadi dengan sudut sejauh jari A, sudut pusatnya satu putaran penuh 0 sampai 2 pi ya, pusatnya di 0,0, jari-jarinya adalah A gitu. Nah, jadi terhadap sumbu XY itu koordinat XY-nya itu adalah 0.
Nah, tinggal kita cari Z-nya gitu ya. Jadi sejauh di mana ini Z-nya yang yang memberikan titik berat dari benda pejal es ini gitu. Ya sudah, untuk mencari itu berarti kan hasil bagi momen dengan massa. Nah, momen tadi adalah jarak dikali kerapatannya. Kerapatannya K, jaraknya terhadap bidang X-Y adalah Z. Ya, jadi kan kalau Z bar tadi Z, jaraknya itu adalah dari bidang X-Y ada Z dikali kerapatannya K ini. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung dalam koordinat bola, berarti dV-nya ini menjadi rho kuadrat sin C d rho d theta dc ya. Nah, ini Z ini adalah rho cos C kan. Jadi Z-nya ini kita ingat lagi pada koordinat bola adalah rho cos C. Nah, kemudian batas rotasinya itu sama seperti di menghitung volume ya. Jadi rho-nya dari 0 sampai A, tetanya 0 sampai 2pi, C-nya dari 0 sampai alfa ya. Karena kan bendanya sama ini. Jadi batas di dalam menghitung volume atau batas di dalam menghitung massa dan pusat massanya itu adalah sama. Cuma di sini fungsinya adalah kerapatannya ya, dikali jaraknya terhadap bidang XY adalah sejauh Z. Jadi Z itu adalah rho cos C. Nah, jadi ini disederhanakan, diintegralkan pertama terhadap rho, berarti ini konstan, 1/4 K A pangkat 4 gitu ya. Nah, kemudian K rho pangkat 4 karena rho-nya diganti dengan A jadi A pangkat 4 gitu. Lalu diintegralkan terhadap theta, karena di sini tidak ada theta, berarti ini semua konstanta. Jadi hasilnya theta saja dimasukkan batasnya 2pi ya. Jadi 2pi dibagi setengah jadi dibagi 1/4, sorry, 2pi dibagi 1/4 jadi setengah pi di sini. 2pi dikali 1/4 ya, jadi setengah pi di sini. Yang lainnya sama, nah baru kemudian diintegralkan terhadap C. Nah, kalau diintegralkan terhadap C di sini menggunakan identitas trigonometri ya. Jadi ini sama dengan bentuk ini adalah sama dengan setengah sin 2C ya. Jadi kan kalian punya identitas trigonometri. 2 sin X cos X adalah sin 2X gitu ya. Atau 2 sin alfa cos alfa adalah sin alfa. Nah, karena tidak ada duanya, karena ini konstanta, ini kan dikeluarkan aja. Ini kan konstanta, setengah pi A pangkat 4, ini konstanta bagi C ya. Jadi dia keluar. Nah, lalu integralnya cuma integral ini. Nah, ini adalah sin 2C. Nah, setengah sin 2C itu adalah dengan menggunakan teknik substitusi, itu kan sama dengan min cos 2C ya, min cos 2C tetapi kemudian dikali setengah. Nah, ini setengah dengan setengah 1/4 ya. Jadi setengah keluar itu jadi 4 gitu. Nah, sin 2 di sini, nah itu ada dengan substitusi setengah 2C, min cos 2C. Nah, setengah min cos 2C kalau diganti batasnya dengan 0 dan alfa, maka min cos 2 alfa plus cos 0 per 2 gitu. Ya. Nah, di sini min cos 2 alfa plus cos 0 ini 1 ya. 0 ini 1 dikurangi 2 alfa per 2. Nah, ini adalah sama saja dengan identitas trigonometri untuk sin kuadrat alfa. Jadi ini sama dengan alfa. Jadi ini identitas ke sini. Ini juga integral sin 2C itu adalah min cos 2C per 2. Ini ke sini ini juga identitas trigonometri. Cos 2 alfa itu 1 min cos 2 alfa per 2 itu adalah sin kuadrat alfa. Kalau 1 plus cos 2 alfa per 2 itu adalah kuadrat alfa. Nah, itu ingat identitas trigonometri. Sehingga hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi pusat massanya untuk Z-nya itu adalah sama dengan ini 1/4
pi A pangkat 4 K sin kuadrat alfa. Ya. Jadi ada alfa ya tidak apa, karena alfa di sini kan suatu konstanta ya. Tidak harus diterjemahkan berapa gitu, ya sudah nggak apa-apa ini alfa. Nah, jadi titik pusat masanya di 0,0, D-nya adalah ini. Ya, bergantung dari jari-jarinya dan jari-jari benda itu dan juga besar kerucutnya ya, sudut kerucutnya. Jari-jari bola dan besar sudut kerucut. Oh, sorry, itu tadi bukan Z. Itu tadi belum Z ya, baru momen ya. Oh iya, ini baru momen ya. Maaf. Ini baru momen. Nah, ya, jadi ini itu baru momen. Maka Z barnya itu adalah momen dibagi massa. Tadi massanya adalah ini. Ya, itu baru momen ya, sorry. Ya, ini massanya ini. Nah, berarti dibagi. Nah, jadi hasilnya ini tadi momen dibagi dengan massanya ini. Ya. Nah, ini lagi membutuhkan apa untuk bisa menyederhanakan di sini dikali dengan satu, yang satu itu bentuknya 1 plus cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. 1 plus cos alfa dibagi dengan 1 plus cos alfa. Ya, setelah sampai sini nih. Ini kan disederhanakan, ini kan habis ya, pi-nya habis, a-nya habis, tinggal 1, k-nya habis gitu. Nah, ini kemudian dikali dengan 1. 1 itu adalah 1 plus cos alfa per 1 plus cos alfa. Maka penyebutnya di sini menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Sementara pembilangnya ada 1 cos alfanya. Nah, di 1 plus 1 min cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa, sehingga bisa dicoret dengan pembilang ya. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, jadi inilah Z-nya ya. Ini Z-nya nih. Nah, harusnya ditambah lagi, jadi pusat massanya 0,0 ini Z-nya. Nah, sudah ya. Jadi materinya cuma ini ya, di pertemuan ke-15 ini ya, mengenai volume kemudian massa dan pusat massa ya. Jadi itu saja, cuma sedikit latihannya ini diberikan di PPT-nya di sini ya. Nah, kalian bisa coba, ini banyak latihannya di sini. Nah, di sini menghitung volume, nah berikan ini gitu. Jadi dengan menggunakan koordinat kartesius. Kemudian ini menggunakan koordinat tabung. Lalu ini menggunakan koordinat bola. Ya. Nah, kemudian juga selain latihan di sini, nah itu ada juga bahan diskusi. Mana sih? Sorry, saya stop share dulu. Di LMS itu juga ada ya bahan diskusi pertemuan 15. Nah, ini saya share bahan diskusi pertemuan 15. Nah, di sana juga kalau di PPT ini tadi latihan soalnya itu hanya yang mencakup volume saja gitu ya. Tapi kalau yang di bahan diskusi itu ada mencakup volume dan juga massa dan pusat massa. Belum kelihatan ya?
Sudah kelihatan belum? Halo, Belum, Ibu. belum muncul. Belum, Bu. Itu nggak muncul ya, belum muncul. Kok lama? Sebentar ya, saya stop share dulu lagi. Muncul nggak? Kok nggak muncul ya? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Bu. Enggak, Bu. Bentar-bentar. Kok nggak muncul? Ya, kalau nggak muncul ya nanti kalian bisa download lah itu di apa di kok nggak muncul sih? Kenapa sih? Coba screen. Nah, ini mungkin bisa. Coba ya. Bismillah. Kok nggak mau terbuka sih? Ah, ini padahal udah dibuka loh tadi. Ini kok mana mau dibuka sih? Kenapa nggak mau muncul? Ya oke, nanti kalian bisa lihat sendiri deh di namanya di bahan diskusi ya. Di situ ada latihannya. Ini nggak mau muncul, kenapa sih? Apa loadingnya terlalu berat gitu. Ya, yang penting di situ ada. Jadi nanti latihannya itu ada dalam bentuk volume, massa dan pusat massa. Kalau yang di PPT ini kan hanya apa namanya? Hanya volume saja gitu ya. Jadi nanti kalian bisa download yang dari buku apa namanya yang dari bahan diskusi. Nggak mau buka sih. Atau mungkin kalian buka yang ada yang sudah download bahan diskusi pertemuan 15. Halo? Ada yang udah download belum?
Bisa ditayangkan? Bisa kita diskusikan gitu. Ini nggak mau kebuka sih. Oke, ada pertanyaan nggak dari masalah volume dan massa dan pusat massa ini? Saya ingin bertanya Ibu, Boleh, silakan. bedanya penggunaan volume, kan pada penggunaan volume sama massa dan pusat massa itu hampir sama ya, menggunakan tabung kalau dilihat dari grafik. Tapi perbedaannya dilihat dari bagaimana ya, Bu? Kalau volume itu kan tadi, volume itu kan rumus mendeskripsikan volume itu sebagai integral lipat 3 dV atas benda pejal S gitu. Itu kan volume ya. Jadi dideskripsikan sebagai integral lipat 3 dV atas benda pejal S. Nah, benda pejal S-nya itu tergantung benda apa gitu yang diberikan gitu ya. Nah, sementara massa ini adalah hasil kali kerapatan dengan volumenya gitu. Jadi kalau massa di sini adalah hasil kali kerapatan dengan volume. Nah, kerapatan ini kan kadang dia berbentuk fungsi kalau benda pejalnya itu tidak homogen. Ya, tapi kalau benda pejalnya homogen maka dia suatu konstanta. Jadi massa itu sama saja konstanta dikali V ya. Konstantanya ini adalah kerapatannya gitu dikali V. Tetapi kalau dia benda pejal yang non homogen maka ya integral dari fungsi kerapatannya dV atas benda pejal S gitu. Nah, jadi bedanya di sini kalau di massa itu ada fungsi kerapatannya gitu. Tergantung fungsi kerapatannya ini konstan atau bukan. Tetapi kalau volume maka tidak ada fungsi kerapatannya. Jadi dia fungsi 3 peubahnya itu adalah 1. Fungsi X, Y, Z-nya itu adalah 1. Kan beda ya. Jadi kalau volume adalah integral dV atas S. Tapi kalau massa adalah integral dari kerapatannya dV S gitu. Atas S. Jadi ya sama saja dengan fungsi kerapatannya dikali volume. Itu kalau massa. Gitu Bintang. Terus yang kedua pertanyaannya, mengapa pada aplikasi integral lipat 3 tidak ditemukan luas permukaan? Luas permukaan yang mana? Luas Karena permukaan. karena kan benda pejal, benda di ruang kan bendanya adalah benda di ruang dimensi 4. Jadi W-nya itu adalah Fx, Y, Z. Kita nggak bisa menggambar fungsinya. Fungsi X, Y, Z-nya itu kita nggak bisa menggambar. Jadi benda di R4-nya itu seperti apa, nah itu kita nggak bisa gambar. Kemampuan visual kita itu tidak sampai ke sana. Jadi hanya bisa untuk diketahui batasnya saja yang merupakan benda pejal di ruang dimensi 3. Tapi kalau integral lipat 2, nah kalau integral lipat 2 itu adalah permukaannya itu adalah benda pejal dari benda di ruang dimensi 3. Jadi fungsinya adalah fungsi di ruang dimensi 3, yaitu Z sama dengan Fxy. Z sama dengan Fxy itu adalah fungsi di ruang dimensi 3. Ya, jadi luas permukaannya ada gitu. Sehingga di integral lipat 2 itu ada luas permukaan dari benda S-nya itu yang berupa benda di ruang dimensi 3 gitu. Tetapi kalau di ruang dimensi 4, di ruang dimensi 4, jadi W sama dengan Fx, Y, Z, nah itu kan kemampuan visual kita itu tidak sampai di sana. Jadi kita tidak bisa membayangkan benda yang di ruang dimensi 4 itu. Gitu. Itu kenapa di integral lipat 3 tidak ada luas permukaan dari benda itu. Gitu.
Demikian Bintang. Paham ya? Itu sudah jelas. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kalau jadi ingat lagi, integral tentu itu mendeskripsikan luas. Ya, jadi yang namanya integral ini sebenarnya mendeskripsikan muatan gitu. Jadi kalau integral tentu itu mendeskripsikan luas. Luas apa? Luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx, fungsi satu peubah pada interval AB. Gitu. Nah, maka dia didefinisikan sebagai integral fx dx atas batas A sampai B gitu. Nah, itu adalah integral tentu. Kemudian diperluas integral lipat 2. Nah, integral lipat 2 itu adalah mendeskripsikan volume gitu. Volume dari benda pejal yang dibatasi oleh permukaan Z sama dengan fxy. Ya, jadi permukaan Z yang dinyatakan oleh fungsi Z sama dengan fxy pada bidang XOY, ya. Nah, bidang XOY-nya ini nanti bisa berbentuk persegi panjang ABCD gitu ya, atau dia bukan persegi panjang gitu. Nah, itu yang dideskripsikan kemudian sebagai integral lipat 2. Integral gitu ya, fxy dA kemudian dengan batas SXY. Jadi batas permukaan proyeksi S pada bidang XY gitu batasnya. Nah, kemudian diperluas lagi integral lipat 3. Nah, integral lipat 3 itu juga mendeskripsikan adalah muatan benda. Nah, tapi muatan benda di ruang di sini yang dibatasi oleh fungsi Z, fungsi W sama dengan fxyz. Nah, jadi diperluas lagi. Jadi fungsi W sama dengan fxyz dibatasi itu ya kemudian batasnya itu adalah pada benda di ruang dimensi 3. Jadi fungsinya di ruang dimensi 4 sementara batasnya di ruang dimensi 3 gitu. Nah, itulah yang kemudian dideskripsikan sebagai integral fxyz dv atas S, benda pejal S yang memiliki volume gitu. Nah, jadi begitu seterusnya. Tetapi kemampuan visual kita untuk mendeskripsikan fungsi W sama dengan fxyz-nya itu tidak bisa karena itu di ruang dimensi 4. Namun analoginya itu diperluas terus itu bisa diperluas terus. Nah, seperti itu. Cuman sudah dimensi yang lebih tinggi gitu. Yang secara visual kita tidak bisa menunjukkannya karena kemampuan visual manusia hanya terbatas pada ruang dimensi 3. Oke ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya coba lagi nih share nih, bisa nggak ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, ini bisa kebuka sih. Tadi nggak bisa kebuka. Tadi saya tutup. Tadi apa latihannya? Nah, lipat 3. Tapi di sini kalian sendiri nanti yang akan menentukan mau dihitung dengan menggunakan Kartesius, koordinat tabung, atau koordinat bola gitu ya. Mana yang lebih mudahnya gitu. Pakai koordinat apa menghitungnya, sistem koordinat apa. Nah, untuk ini ABD ya. Harusnya C ini gambarnya seperti apa ini? Nah, ini bidang 4, bidang apa? Bidang YOZ, Y0 bidang XOZ, jadi Z0 XOY. Jadi ini bidang-bidang koordinat. Jadi bidang 4 dan bidang-bidang koordinat gitu ya. Nah, coba ini pusat masanya ya dari bidang ini. Dari benda-benda pejal yang dibatasi oleh benda-benda ini. Namanya
catur tira ya, bidang. Jadi benda pejalnya itu berupa bidang 4 lah gitu. Nah, ini coba ya. Sini juga ada, ini pusat massa juga. Nah, jadi pakai koordinatnya silahkan. Ya, pakai koordinat apa. Di sini tidak kan berarti kalian sendiri yang harus bisa mentransformasikan dia dihitungnya pakai koordinat apa yang lebih mudah ya. Dan diskusi pertemuan 15 ya. Yuk kita coba setengah jam aja untuk latihan soal ya, karena kalian nanti jam 10 mau kuliah lagi ya. Jadi setengah 10 lah kita selesai. Nanti selebihnya latihannya itu tentu adalah tanggung jawab kalian sendiri ya untuk mengerjakan latihan soal ini ya. Kerjakan secara kelompok atau mandiri. Nah, itu tanggung jawab kalian untuk berlatih ya. Silakan. Saya beri waktu dulu berapa menit ya. Sekarang 9:08 ya. 7 menit coba. Silakan boleh dipilih nomor satu orang paling tidak satu soal pada bahan diskusi pertemuan 15. Digambar dulu ya. Nah, ini benda pejalnya seperti nomor A ini nih seperti apa nih? YX dibatasi, benda pejalnya dibatasi YX kuadrat, YZ sama dengan 4. Nah, ini bidang-bidang koordinat X, Y, O, Z dengan X, O, Y. Nah, coba ini gambarnya seperti apa ini? Nah, coba digambar dulu. Sehingga nanti kalian bisa menentukan batasnya. Ya. Tabung Y kuadrat plus Z kuadrat 1. Nah, ini berarti di bidang Y, O, Z dia berupa lingkaran berpusat di 0,0 jari-jari 1. Kemudian bidang Y sama dengan X. Jadi pada bidang X, O, Y dia berupa garis yang membagi sumbu XY itu 45 derajat. Dan alas ya, X sama dengan 0. Coba ya, digambar. Seperti apa gambarnya?
Oke, halo. Ada yang mau coba? Halo? Halo, ada yang mau coba latihan bahan diskusi? Ibu, saya mau nyoba tapi saya bingung diintegralin pas pusat masanya, Ibu. Saya baru dapat pusat masa yang Z-nya, Ibu. Nomor 5. Bendanya kayak apa? Boleh dilihat? Saya izin share screen ya, Ibu. Iya, nomor 5. Nomor 5 yang bawah. Oh, yang soal bawah. Iya, ini 5. Oh ya. Ya, coba gambarnya seperti apa? Pusat massa dari benda pejal homogen ya. Iya, homogen. Nah, di sini kan dikatakan benda pejal homogen, berarti kerapatannya adalah K. Halo? Siapa ini? Iya, Ibu. Ya, cuma di sini dibatasi oleh, nah ini Z-nya ini berupa paraboloid terbuka ke bawah, kemudian di atasnya jadi paraboloid terbuka ke bawah, lalu di sini paraboloid yang terbuka ke atas, Z sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, ini XY-nya ini pasti 0 nih, karena dia terletak simetri terhadap sumbu X dan Y kan? Iya, Ibu. Iya, jadi dia ini perpotongannya cari dulu ya, perpotongan Z12 min 2 Z12 min 2R kuadrat dengan Z sama dengan R kuadrat, ini kan nanti ada perpotongannya. Jadi diproyeksikan pada sumbu XY, perpotongan itulah yang merupakan batasnya. Coba seperti apa gambarnya? Ya, saya stop, share. Coba kamu share. Siapa? Tahnia. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya sudah terlihat. Nah, ya. Betul gambarnya, jadi memotongnya di akar 6, kemudian perpotongannya adalah 12 min 2R kuadrat, sama dengan R kuadrat, 12 3R kuadrat 4, berarti titik potongnya di R sama dengan 2. Ya, betul? Maka dari situ kemudian. Halo? Ya, Ya, betul. Terus, nah, jadi gimana? Habis itu kan nyari masanya dulu kan, Ibu, buat oh ya, ini kan udah ketemu nih batasnya. Untuk R-nya itu dari 0 sampai 2, karena ini kan kita ngambil batas positif kan, dari 0 sampai 2 jari-jari. Habis itu tetanya 0 sampai 2 pi karena dia satu lingkaran penuh. Habis itu untuk Z-nya karena udah diketahui langsung ini Z sama dengan ini, habis itu Z sama dengan ini, berarti batas Z-nya kita ganti dulu ke koordinat polar, karena di sini saya pakai metode koordinat tabung. Jadi batas Z-nya dari R kuadrat sampai 12 min 2R kuadrat. Habis itu untuk mencari pusat massa, kita harus tahu dulu massa dari benda pejal itu, karena ini dia homogen, berarti kerapatannya itu berupa konstanta. Jadi kita bisa ngeluarin huruf K di sini. Konstantanya di sini karena dia bernilai angka kan. Jadi nggak apa-apa kalau nggak diintegralin. Habis itu jadi ini untuk volumenya. Jadi kan SdV ini kan volume. Jadi di sini tinggal kita integralin aja, kita cari volumenya kayak biasa dan dapat 24 pi. K-nya sebagai konstantanya. Bentar. Ini R-nya 12. Jadi batas ini kan dalam Z ya. Berarti kan 12 min 2R kuadrat dikurang R kuadrat ya. Jadi 12 min 3R kuadrat dikali R, jadi 12R min 13R pangkat 3 ya. Diintegralkan terhadap R. Ini 12R itu integralnya apa? Kok jadi 16? Bukan 12 per 2 ya, 6 ya harusnya. 6R kuadrat bukan? Oh ya, ini 6R. Ini harusnya 6R, Bu.
Tapi selanjutnya kayak bener. 6R kuadrat, lalu ini 13/4 kan? Kok 3/4 ya? Coba sebentar. Itu 3, kok ada 1 ya? Jadi 2R kuadrat kan, apa sih? 12 ya? Betul, 12 min 2R min R kuadrat, min 3R kuadrat, ini bukan min 13. Kok min 13 ya? Min 3R kuadrat, R pangkat 3 dong harusnya. Min 3. Kok min 13? Ya nggak? 12 per 2 juga 6. 6R kuadrat. 6R kuadrat min 3/4. Ini bukan 13. 13 itu harusnya 3. Ya kan? Kok 13 sih? Dari mana 13? Harusnya apa? Min 2R kuadrat dikurang min R 2R kuadrat dikurang R kuadrat kan min 3R pangkat 2 dikali R. Jadi min 3R pangkat 3 kan? Iya, Ibu. 3/4, iya. Ini harusnya 6 juga. 6. Lalu diintegral dimasukkan batas 0,2. Ini diperbaiki dulu ya batasnya. Terus yang jadi masalah apa? Ini, Bu, ngeintegralinnya. Yang untuk nyari pusat massa X-nya. Sekarang kan nah, ini X-nya 0. Kenapa jadi X bar? Coba tadi lihat bendanya. Bendanya coba lihat. Bendanya atasnya mana? Nah, ini. Kan ini bendanya ini kan simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kan bendanya ini hanya yang bagian atasnya yang lengkung yang ditentukan oleh 12 min 2R kuadrat, lalu bagian bawahnya itu yang Z sama dengan R kuadrat. Nah, itu kan dia dilihat dari 0 sampai 2 pi itu kan dia jadi seperti apa sih? Seperti bola gasing gitu kan? Bola gasing gitu yang simetris terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini X Y-nya nggak perlu dicari, 0. Cuma Z-nya di mana? Jadi pusat masanya itu titik berat Z-nya itu ada di mana di antara 0 sampai 12 itu. Kalau XY-nya 0 di situ. Oh, iya, Ibu. Iya Berarti kan, kan dia simetris kan terhadap sumbu XY itu. Iya kan? Jadi Ya, Z-nya aja yang dicari. Z-nya aja yang dicari. pakai MXY berarti, Ibu ya? Ya, MXY berarti Z, K, lalu Devi. KZ Devi. K-nya kerapatan tadi, kemudian dikali integral volumenya. Volumenya. Jadi KZ fungsinya nanti gitu. Kalau dalam koordinat tabung berarti R dr d theta dz. Gitu ya, diperbaiki dulu Tania. Ya, baik, Ibu. Ini juga tadi penghitungan itunya tadi tuh. Masanya kok jadi 13 itu dari mana? Kok jadi 16 itu dari mana? Coba diperbaiki. Ya, XY-nya nggak perlu dicari. Ini 0. Yang perlu dicari adalah Z-nya. Karena dia simetri kan gambarnya itu terhadap titik 0,0, 0 itu kan dia simetri terhadap sumbu XY-nya. Baik, lagi yang lain? Perbaiki dulu Tania.
Halo, ada lagi? Ibu, permisi Bu, saya ingin coba Bu. Silakan. Nomor berapa? Bentar Bu. Sudah kelihatan Ibu share screen-nya? Sudah. Kamu share screen apa? Gmail. Iya, lagi ada di sini. Nomor berapa, Bintang? Yang nomor berapa? Saya lupa Ibu, ini nomor berapa? Masalah apa? Volume atau pusat massa? Volume. Volume yang nomor berapa ya? Soalnya mana? Soalnya kamu nggak tulis sih. Aturnya ditulis. Yang apa? Yang C itu, yang C. Yang pusat massa dari benda pejal oleh yang dibatasi oleh tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama 9. Sama dengan 9 dan bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Oke, kerapatannya sebanding dengan kuadrat jarak dari titik asal ya? Iya. Kuadrat jarak dari titik asal. Oke, berarti pusat massa dong, bukan volume. Ya kan? Ya nggak? Iya, pusat Dari massa. benda, oke, dari benda tabung X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, berarti ini sama saja kalau pada bidang XOY, lingkaran berjari-jari 3 berpusat di 0,0, bidang alas Z sama dengan 0, dan bidang datar Z sama dengan 4. Nah, berarti sama saja tabung yang tingginya 4 gitu ya. Z-nya dari 0 sampai 4 gitu. Oke, Z-nya dari 0 sampai 4. Kemudian
R-nya kenapa sampai 3 sin theta, bukan 0 sampai 3 ya? Kan R-nya di sini, ini persamaan di lingkaran X kuadrat Y kuadrat R plus 3, R3 ya. R itu nggak ada minus ya, R itu positif. R-nya dari 0 sampai 3 aja bintang. Tetanya kenapa pi per 2 ya? Memang dikatakan di kuadran di oktan 1 gitu di soalnya? Nggak dikatakan di sini. Kalau secara aksir dia ada di interval, ada di sini Bu, di antara garis yang miring ini sama yang di garis interval dari Z0 sampai 4. Enggak, Z-nya itu berupa bidang datar Z0 sampai Z4. Iya, bidang datar Z0 sampai Z4. Tapi kan dia berupa tabung, tabung yang jari-jarinya 3, kalau di bidang XOY itu adalah titik pusatnya di 0,0. Ya jadi dia tabung yang tingginya 4 gitu aja, jari-jarinya 3. Nah, kemudian tetanya kan harusnya 0 sampai 2 pi dong, kan satu lingkaran penuh itu berarti. Kenapa sampai pi? 0 sampai 2 pi. Kemudian R-nya dari 0 sampai 3. R-nya dari 0 sampai 3. Nah, terus kan ini yang mau dihitung pusat massa ya. Nah, ini juga bendanya ini simetris terhadap sumbu XY. Ya, jadi X-nya 0, Y-nya 0. Ini kan ditanya pusat massa kan? Nah, Ya, terus Ibu. yang kamu hitung apa ini? Ini volume, yang ditanya pusat massa. Yang ditanya kan pusat massa itu bintang. Coba dong dibaca. Pusat massa dari benda pejal dibatasi. Nah, berarti titik X, Y, Z. Cari dulu masanya. Masanya kan kerapatannya diketahui tadi ada kerapatan. Jadi fungsi dari kerapatan dV atas benda S-nya itu kan. Kerapatannya sebanding dengan kuadrat jarak dari titik asal. Berarti apa? Kuadrat jarak dari titik asal berarti kan Z ya. Jadi K sebanding ada pengali K gitu. Kemudian kuadrat jarak dari titik asal. Nah, sekarang jaraknya dari titik asal itu kan sejauh Z. Kemudian di sini kuadratnya. Nah, kan akar dari di sini akar dari Masih jam kalkulus. Halo? Halo? Ya kenapa Ya. Bu? Ya bintang ini salah, yang ditanya kan pusat massa. XY-nya 0, tinggal ditentukan titik Z-nya aja. Ini yang kamu buat salah ya. Batasnya juga salah. R-nya dari 0 sampai 3, tetanya dari 0 sampai 2 pi. Fungsi kerapatannya adalah K. Halo? Diperbaiki dulu bintang. Halo? Ya, baik Bu. Yang ditanya pusat massa ya, bukan? Ya. Masalah lagi di kampus Bu. Oh ya. Ya, yang ditanya pusat massa, bukan volume. X bar, Y barnya itu 0 itu. Tinggal dicari Z barnya aja. Oke, masih ada lagi? Oke, baik. Jadi nanti latihan sendiri-sendiri aja ya, masing-masing kalau gitu. Jadi itu latihannya banyak ya. Sekali lagi di PPT ada, di bahan diskusi ada ya, di buku ada. Nah, untuk latihan itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi untuk belajar matematik harus banyak latihan. Nah, tidak harus dikumpulkan baru kalian berlatih ya. Tapi di luar itu kalian harus berlatih sendiri, diskusi dengan teman. Ya, diskusi kepada yang lebih tahu gitu ya. Nah, itu akan membantu kalian untuk memahami apa materi yang sudah dipelajari. Oke, baik, saya rasa cukup saja dulu pertemuan kita karena kalian mau kuliah lagi jam 10 dan materinya memang sudah habis gitu ya. Tinggal nanti pertemuan minggu depan itu adalah presentasi kelompok ya. Jadi silakan kalian buat makalah
sederhana untuk mencari topik tentang aplikasi integral lipat 2 maupun lipat 3 ya, jadi ada 5 topik nanti. Oke, hari ini masuk semua ya, Gracia? Halo? Iya, Ibu. 39 atau berapa? 39. Tapi ini 40, Bu. Tadi full, tapi mungkin karena terkendala jaringan. Ya, oke. Nanti list nama dengan topik makalahnya dikirim ke saya ya, Gracia. Baik, Bu. Oke, baik. Kalau begitu hari ini cukup ya. Silakan kalian tadi mencari ya bahan untuk tugas kelompok dan dikerjakan selama 1 minggu ini. Deadline makalah terakhir adalah hari Senin jam 12 malam ya, karena hari Selasanya akan dipresentasikan. Oke, baik. Kalau begitu saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat belajar ya, dan tetap sehat serta tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas ilmunya. Ya, sama.